Malam itu, Jakarta senyap. Tapi sejarah sedang ditulis dengan darah. Ingat, cepat, senyap. Di balik sunyi malam, roda sejarah mulai bergerak. Siap! Masuk! Cepat! Kepung rumah ini! Jaga posisi. Siap tembak kalau perlu. Pasukan, datang! Pak Jenderal, ikut kami sekarang. Pahlawan hati, pembela bangsa. Jalan! Sejati telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Sejarah mencatat malam itu sebagai titik balik bangsa. Akhir jaya sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Dilan Daisuke Darise. Halo semua, kenalin saya Arjuna Surya Gumilang dari kelas F4. Perkenalkan, nama saya Elisa Pertama, biasa dipanggil Rais. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tobri. Kami dari kelas 11 F4 kelompok 7 ingin menjelaskan tentang organisasi Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai berideologi komunis yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snell Lid. Pria dengan nama pendek Henk Sneevliet ini merupakan ketua Serikat Buruh Kereta Api Belanda atau Nederland, Vereniging voor en Profesional atau disebut NVSTP, STP, Ruth the MCV dalam bukunya The Rise of Indonesia. Komunis menggambarkan Sneevliet sebagai seorang propagandis berbakat dan penuh semangat. Dalam catatan sejarah, PKI menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan keberadaan PKI saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh, hingga petani. Sejarah awal mulai berdirinya PKI pada 9 Mei 1914, Henk Sneevliet mendirikan ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP atau Partai Buruh Sosial Demokratis dan SDP Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendiriannya, ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Pada masa-masa itulah pula beberapa anggota ISDV yang merupakan anggota Serikat Islam atau SI yang popularitasnya sedang melejit. Salah satunya Salmon yang pada 1914 SI Surabaya yang dipimpin oleh H.S. Djoko Minonto merupakan guru politik Salmon. Salmon kemudian memimpin SI Semarang dan menggambarkan pemogokan
buruh. Ia juga secara menyatakan sikap perlawanan terbuka secara politik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sneevliet sendiri kemudian diusir dari Hindia Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. ISDP kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 di Semarang. Samuan dan Darsono berperan dalam pendirian tersebut. Samuan terpilih sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua, Piet Barsna sebagai sekretaris, dan H.W. Dekker sebagai bendahara. Adolf Bars, J. Stam, Dengah, C. Kran, dan Sugono menjadi komisaris partai. Heri A. Poeze dalam bukunya Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik tahun 1897 sampai 1925 menyebutkan Tan Malaka sempat mengusulkan nama Partai Nasional Revolusi Indonesia. Menurut Malaka, memakai nama komunis akan membawa kerugian taktis karena bisa muncul dugaan partai itu adalah alat Rusia. Namun usul tersebut ditolak Samuan. Tan Malaka sempat pula menggantikan Samuan sebagai ketua PKI pada tahun 1927. PKI sempat melancarkan pemberontakan pada pemerintah kolonial Belanda pada 1926, tapi berhasil dipadamkan. Tokoh dan ribuan anggota PKI dibuang ke Bovendigul. Adapun tujuan PKI adalah penantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Tokoh-tokoh PKI 1. Henk Sneevliet, Musso, Dipa Nusantara Aidit, Amir Syafirudin, Samuan, Injoto, Weto Moramelan, Abdul Latif, Almin Wirjodo, Darsono, Wisbas. Pemberontakan Madiun 1948. Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk menghentikan pemberontakan PKI Madiun, pemerintahan melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakannya. Di antaranya 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. 2. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Kemudian, pada 20 September tahun 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Haji Nasution. Dalam operasi ini, Musso Amir dan para tokoh komunis lainnya ditemukan dan dijatuhkan hukuman mati. Gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari saat Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI, yang pertama ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal Raden Soepatro, yang ketiga Mayor Jenderal Mas Trito Darmo Haryono, yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Paman, yang kelima itu ada Brigadir Jenderal Donald Ishak Pajaitan, dan yang terakhir yaitu Brigadir Jenderal Sutoyo Siswon Miharjo. Nah, itulah sejarah PKI dalam catatan sejarah Indonesia. Semoga pembahasan ini kita bisa memahaminya.
Mana?